Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, sahabat Sobi dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jadi salam satu laras juga. Dan untuk kawan-kawan subscriber, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan segala usahanya. Oke, jumpa lagi di channel Palu Hunter. Tapi kali ini saya mau memenuhi request dari teman-teman yang minta untuk review unit andalan saya, karena mereka penasaran kenapa bisa akurasinya bisa lumayan jos lah, lumayan memuaskan. Jadi kali ini saya mau berbagi tentang apa saja yang sudah saya ganti di unit ini dan cara setting powernya agar bisa stabil, terus minus apa saja yang saya gunakan. Jadi saya mau review tuntas tentang unit ini ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi kalian tonton video ini sampai habis ya, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini unitnya ya. Ini jadi mereknya Moser OD32 stainless ya. Jadi ini mereknya, nih saya zoom dulu. Nah, Moser kaliber 4,5 mm, maksimal pressure 2700 PSI ya. Oke, saya rasa sudah jelas. Jadi di sini juga ada kelengkapannya seperti ini mimis dari fender, juga ada pompa. Jadi kenapa saya sertakan pompa di sini? Menurut saya ini informasi lumayan penting ya, untuk menunjang juga kestabilan akurasinya ya. Terus itu ada laras bekasnya. Oke, nanti saya jelaskan. Jadi kita mulai dari unitnya dulu ya. Oke, mulai dari atas dulu. Oke. Jadi kita mulai dari teleskop ya, teman-teman. Teleskop di sini saya menggunakan teleskop sniper ya. Teleskop sniper. Nggak kelihatan sudah mereknya ya. Jadi mereknya itu ada di sini dia. Ini sudah saya tutupi dengan isolasi untuk mounting. Jadi ini mereknya merek sniper ya. Ada dengan kode anunya ini, teman-teman. Kurang jelas. Ya. Sniper NT 4 sampai 16 kali 50 AOGL ya. Jadi dia ini sudah menggunakan reticle glass ya, teman-teman. Jadi teleskop ini sudah anti getar juga. Dan menurut saya teleskop ini sangat bagus ya, sangat rekomendasi untuk kalian semua. Dan menurut saya teleskop ini sangat berpengaruh sekali ya kepada akurasi sebuah senapan. Dan tipe teleskop juga sangat berpengaruh ya, karena sebelumnya saya menggunakan teleskop yang biasa yang seperti ini ya, contohnya ya seperti ini, dan saya ganti menggunakan teleskop ini. Perbandingannya sangat jauh ya, teman-teman ya. Menurut kalian mungkin sangat sepele, tapi menurut saya ini teleskop sangat berpengaruh kepada akurasi, teman-teman. Jadi di sini pemilihan teleskop sangat penting juga untuk menunjang akurasi. Terus oke, untuk teleskop sudah ya jelas. Kita lanjut ke bawahnya lagi. Dari laras ya. Jadi sini larasnya sudah saya ganti ya, teman-teman. Ini larasnya menggunakan laras A2S ya. A2S dengan bahan seamless dan panjangnya 65 cm ini, teman-teman, panjang larasnya. Oke, mungkin mereknya udah nggak kelihatan ya, teman-teman, karena sudah saya bungkus menggunakan panacil. Jadi ini laras saya gunakan, saya ganti sudah ya, teman-teman. Oke, jadi kenapa saya ganti laras standarnya? Jadi ini ada laras standarnya, teman-teman. Nah, inilah standarnya, ini ngacak ya, teman-teman. Saya penasaran kenapa bisa ngacak. Ternyata setelah saya intip,
Nah, dari depan ujung larasnya ya. Jadi kelihatan ya teman-teman. Jadi permasalahannya itu di alur. Jadi alurnya ini tidak rapi teman-teman. Alurnya tidak sama besarnya. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi itu yang membuat ngacak laras standarnya ini. Dan laras standarnya ini panjangnya sekitar 55 cm ya. Terus saya memutuskan untuk ganti larasnya. Nah, ini laras A2S ya. Jadi saya ganti dengan laras A2S panjangnya 65 cm ya teman-teman. Jadi untuk laras ini lumayan memuaskan ya teman-teman. Jadi banyak yang bertanya-tanya gimana cara pemesan larasnya dan di mana pemesan larasnya. Jadi ini saya cantumkan FB dari penjual larasnya ya teman-teman. Jadi kemarin itu laras ini teman saya yang pesan, cuman memang agak rumit kalau memesan laras ya teman-teman. Jadi saya sedikit memberi cara pemesanan laras. Jadi ini contoh laras standar ya teman-teman, tapi sebetulnya ini mesti pakai Sigma sih untuk mengukur OD laras yang ini yang masuk ke chamber ya teman-teman. Jadi ini mesti diukur OD nya, terus OD luar larasnya ini diukur juga. Jadi ukurnya pakai Sigma ya. Terus panjangnya juga, panjang laras yang masuk ke chamber ya teman-teman ya, begini. Kurang fokus ya. Oke, jadi di sini saya mau berbagi gimana caranya memesan laras ya, karena masih banyak yang bertanya-tanya juga dengan saya di komentar ya, gimana cara pemesanan laras dan di mana tempatnya ya. Jadi ini ada laras standarnya ya. Jadi kalau kita mau memesan laras, kita mesti cabut dulu laras standarnya, kemudian kita ukur ya teman-teman. Jadi mungkin ini agak rumit karena kita mesti mengukurnya harus pakai Sigma ya, alat ukur Sigma namanya. Terus kita ukur OD bagian sini ya teman-teman, OD laras yang bagian sini. Ini OD laras yang masuk ke chamber ya teman-teman. Ini agak kecil dari OD larasnya. Nah, ini OD laras yang di luar chamber ya. Terus kalau kita sudah mengukur OD larasnya ini, kita juga ukur panjangnya ya, panjang laras yang masuk ke chamber ya, dari batasan ini teman-teman. Nah, misalnya kayak gini ya, sekitar 6 cm ya panjangnya ya. Gini caranya, sekitar 6 cm OD luar, OD dalam, terus panjang laras. Nah, kemungkinan itu saja kemarin yang saya ukur. Terus laras yang datang itu masih polos ya teman-teman. Jadi lubang transfernya itu belum ada, dan juga loading mimisnya juga belum ada. Jadi kita bikin sendiri. Kemungkinan kalau kalian kurang paham, mungkin saran saya, kalau ada bengkel senapan di sekitar atau di daerah kalian, mungkin alangkah baiknya kalian bawa ke sana saja ya, daripada bingung terus salah nanti. Karena untuk penggantian laras menurut saya agak rumit, karena mesti presisi ya teman-teman. Oke, dan untuk drat peredamnya ya, untuk drat peredam kita bisa suruh bikin memang, ini enggak ada masalah untuk drat peredam.
yang rumit mungkin di bagian sini ya teman-teman. Kita mesti membuat lubang transfernya sendiri ya, dengan loading mimisnya sendiri. Sebetulnya bisa kita request juga untuk loading mimisnya, cuman kemungkinan takutnya nanti kalau pas datang tidak sesuai dengan chamber kita ya. Mungkin kalau beda sedikit itu sangat berpengaruh pada akurasi ya, pasti tidak cocok di chamber kita. Jadi langkah baiknya jika kita memasang laras, mending kita pasangnya di bengkel senapan ya, supaya tidak ada kesalahan. Jadi mungkin itu saja untuk laras ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang ketiga, ini peredam ya. Peredam, suara rasanya sangat penting juga peredam. Terlepas. Jadi ini teman-teman ya. Jadi ini peredam yang saya gunakan. Jadi ini mereknya merek Basnel ya, AW100. Jadi peredam ini sudah saya upgrade juga ya teman-teman. Upgrade-nya cuma bagian depan. Jadi bagian depannya ini lubangnya saya perbesar teman-teman. Tapi ini tidak mempengaruhi suaranya juga ya teman-teman. Peredam ini masih lumayan senyap karena masih ada dua pembatas di sini. Jadi dua pembatas ini saya tidak perbesar lubangnya, masih standar ya. Jadi dua pembatas itu yang meredam suaranya di sini ya. Jadi kenapa saya perbesar bagian depannya ini? Karena kemarin mimis kebanyakan menghantam bagian pinggir ujungnya sini ya, karena waktu masih kecil lubangnya. Makanya saya perbesar lubangnya. Dan setelah saya upgrade, tidak ada masalah di peredamnya teman-teman. Jadi suaranya mungkin sekitar 80%-an lah masih senyap. Oke, untuk peredam sudah ya. Kita lanjut lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk yang keempat, bagian tabung ya. Bagian tabung masih standar ya. Tabung stainless OD32. Terus banyak yang bertanya-tanya apakah unit ini pakai regulator. Jadi unit ini belum pakai regulator ya teman-teman, jadi masih standar. Jadi ini nggak ada regulatornya di dalam ya teman-teman, masih standar. Untuk bagian dalam ini belum ada saya upgrade sama sekali, pokoknya masih standar bawaan pabrik. Terus kita beralih ke bagian hammer ya, bagian per hammer. Oke, saya coba buka dulu ya. Oke, jadi untuk per hammer saya menggunakan per Mizumi ya teman-teman. Nah, jadi pernya per Mizumi yang warna hijau muda ini ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Untuk perbandingan. Oke, jadi yang saya ganti cuma per Mizumi, per hammernya ya teman-teman. Untuk per valve masih standar, jadi ini belum pernah saya bongkar sama sekali. Per valve nya masih standar ya, yang biasa, cuman per hammernya saja saya ganti. Dan ini per standarnya ya teman-teman. Per standarnya ini lumayan keras ya timbang ini, jadi saya ganti pakai ini. Dan ya lumayan kurasinya jadi stabil. Untuk panjangnya hampir sama. Jadi ini untuk pernya ya, ini per Mizumi, dan ini per bawaan standarnya, perbedaannya.
Ini saya mau ukur untuk permisuminya ya. Nah, saya mau ukur. Nah, untuk permisuminya sekitar 10,5 cm ya. Untuk panjang pernya yang saya gunakan, permisumi warna hijau muda dengan panjang 10,5 cm ya. Oke, untuk per cara sudah jelas. Kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita beralih ke bagian ini. Untuk bipod saya menggunakan bipod Rambo ya teman-teman. Bipod Rambo panjang maksimal 70 cm ya. Ya, kalau posisi begini nih panjangnya 40 cm ya teman-teman. Oke, untuk unit saya rasa sudah. Untuk popor ya, popor klasik. Oke, kita beralih ke mimis. Jadi ini ya, ada 2 mimis di sini. Ini mimis andalan saya teman-teman. Ini JBS, terus ini James Bond 12 grain 007. Jadi ini hampir sama saja isinya ya teman-teman. Jadi ini mimis yang saya gunakan untuk mimis JBS ya. Untuk mimis JBS kodenya ini ya teman-teman, Red Sigen ya. Ini kodenya untuk mimis JBS. Yang membedakannya itu bagian ujungnya ya teman-teman. Kita lihat ini untuk mimisnya. Ini untuk JBS ya. Jadi JBS itu bagian ujungnya dia cembung. Nah, bagian ujungnya cembung dia. Terus untuk James Bond, nah ini James Bond ngeblur. Nah, oke, untuk James Bond ya. Nah, ini bagian ujungnya dia flat atau rata ya. Ini. Jadi itu saja untuk membedakan 2 mimis yang saya gunakan ya. Tapi untuk akurasi ini hampir sama bagusnya ya. Cuman untuk membedakannya itu mungkin dari segi daya hancurnya ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan James Bond, daya hancurnya lebih tinggi ya ketimbang yang JBS yang tipe ini ya. Jadi kalau James Bond daya hancurnya lebih tinggi ya, karena dia ujungnya berbentuk flat sehingga mempunyai daya rusak yang lebih tinggi setnya. Oke, jadi ini saya sertakan gambar ya teman-teman untuk mempermudah teman-teman dalam mencari mimis. Jadi ini untuk mimis JBS dia. Itu saya beri tanda panah untuk kodenya. Karena mimis JBS ada beberapa macam ya teman-teman. Jadi ini supaya mempermudah teman-teman mencari mimisnya. Oke, untuk mimis James Bond juga ya teman-teman. Ini mimis James Bond itu ada kode kode modelnya untuk model kepalanya ya. Untuk akurasi masih sama. Jadi untuk James Bond dia biasanya yang model plat itu tidak ada tertulis ya teman-teman, seperti yang gambar yang sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan itu model kepala bulat ya teman-teman. Jadi terserah kalian ya mau pilih mimis yang mana, mau pakai mimis yang mana, James Bond atau JBS. Jadi akurasinya itu hampir sama ya teman-teman, asal kalian membelinya dengan kode yang
sesuai saran saya jamin pasti akurasinya jadi jos juga seperti unit saya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau main long rank, saya sarankan untuk memakai mimis yang kode Rede Signet ya, yang kepala bulat itu akurasinya lebih memuaskan untuk long range ketimbang yang flat. Tapi itu tergantung unit juga ya teman-teman. Nanti bisa kalian tes sendiri yang mana cocok untuk unit kalian. Yang jelas unit saya cocok dengan mimis yang saya sarankan ini ya. Oke, saya rasa untuk mimis sudah jelas ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita beralih ke pompa ya. Ini kenapa saya sertakan pompa di sini? Jadi ini sangat berpengaruh juga ke akurasi ya teman-teman. Sebenarnya yang mempengaruhi itu di sini ya. Jadi pompa kita harus dilengkapi dengan filter ya teman-teman. Jadi ini saya pakai 2 filter ya. Sebenarnya satu pun nggak masalah. Yang penting pompa kita harus ada filternya ya teman-teman. Jadi filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang biasanya pompa kita itu berair ya teman-teman. Biasanya berair sehingga airnya terserap di sini, ada sponsnya ya, semacam gabus juga di sini. Jadi itu yang menyerap air sehingga air tidak bisa masuk ke tabung senapan kita ya. Jadi kalau pompa kita tidak ada filternya, otomatis jika pompa kita berair, jadi airnya bisa masuk ke tabung kita ya, tabung senapan. Jadi itu sangat berpengaruh ke akurasi nanti ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Jadi saya sarankan untuk pompa PCP kita harus memakai filter ya. Jadi di sini saya sedikit memodif pompa saya di bagian selang ya. Filternya saya gunakan coupler 22. Jadi ini coupler yang masuk ke senapan dan ini coupler yang masuk ke pompa. Jadi gini pasangannya ya. Oke. Jadi gini dia teman-teman. Jadi ini yang masuk ke senapan ya. Jadi ini tinggal cabut, kalau selesai pompa tinggal cabut. Terus gampang juga kalau dibawa kemana-mana ya. Oke lanjut. Jadi untuk kelengkapan lainnya ini salah satunya yang paling berpengaruh menurut saya. Jadi ini ada ring fender ya. Jadi dalam dunia menembak ini jarak itu sangat berpengaruh sekali pada akurasi ya. Jadi untuk menentukan jarak kita membutuhkan suatu alat, yaitu salah satunya ini ring fender ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk kita berburu untuk menentukan jarak ya, agar kita bisa menembak dengan tepat ya, atau kita bisa memperkirakan jatuh peluru kita dengan tepat. Ini sangat penting bagi saya agar menunjang akurasinya juga ya teman-teman. Oke, ini kelengkapannya juga. Oke teman-teman, jadi setelah kita bahas tentang apa saja yang sudah saya ganti dan apa saja yang saya gunakan di unit saya, jadi yang selanjutnya saya mau berbagi cara setting power ya teman-teman. Ini banyak yang teman-teman di luar sana yang bertanya bagaimana cara setting powernya, cara setting hammernya, dan juga kestabilan powernya
di fps berapa saja. Oke, saya bahas tuntas ya cara saya men-setting powernya. Oke, saya mulai dari cara setting power di hammer ya. Setting power hammernya. Oke, yang pertama, jadi untuk kestabilan powernya, senapan kita ini mesti tekanan angin pada senapan kita mesti full ya teman-teman. Contoh, ini senapan saya maksimal pressure-nya yakni 2700 psi ya. Jadi ketika tekanan angin 2700 psi, saya setting powernya sampai mentok ya. Jadi ini saya setting sampai mentok begini. Nah, jadi itu settingan powernya. Jadi ketika tekanan angin full 2700, saya kasih full di sini. Saya kasih mentok ke dalam. Nah, ketika angin mulai menurun, misalnya di 2000 atau 1800, saya mulai kendorin ini setelan powernya, setelan hammernya ya, menjadi setengah. Ini ada saya buat kode di sini. Ini kelihatan nggak? Nah ini kode ya, setengah. Jadi saya kendorin sampai segitu ya. Kelihatan nggak? Nah, ketika angin mulai turun, tekanan angin di 2000 atau 1800, itu saya kendorin ya sampai sini. Nah, sampai sini saya kendorin. Ini berlaku sampai angin 1000 psi. Nah, saya posisi hammernya di sini. Oke, saya sudah jelas untuk setting powernya. Oke, jadi begini kenapa saya setting powernya berpatokan pada tekanan angin. Jadi begini ya teman-teman, ketika tekanan angin di tabung kita full, misalnya 2700, jadi valve kita ini menjadi keras ya. Valve kita ini menjadi keras sehingga membutuhkan power yang lebih kuat dari per hammer ini untuk menghantam valve yang keras ini ya teman-teman. Jadi makanya saya setting powernya kasih mentok ke dalam sehingga power dari hammernya ini bisa maksimal ya untuk menghantam valve yang keras ini ya, karena tekanan anginnya full ya. Jadi begitu tekanan angin menurun, otomatis valve-nya juga menjadi menurun juga ya teman-teman, kekuatannya. Istilahnya tidak terlalu keras lagi. Jadi sehingga kita harus menurunkan settingan hammernya juga ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak menurunkan settingan hammernya, otomatis kekuatan dari hammer ini lebih kuat daripada si valve ini ya teman-teman. Jadi powernya ini berlebihan yang keluar. Jadinya tidak apa ya? Tidak menentu ya, tidak stabil istilahnya. Jadi powernya jadi tidak stabil karena power hammernya ini berlebihan, sementara valve-nya ini sudah mulai berkurang tenaganya ya, karena tekanan angin sudah berkurang. Jadi solusinya kita kendorin setelan powernya. Oke, saya rasa sudah jelas alasannya kenapa kita mesti
perhatikan tekanan angin di tabung kita ya teman-teman. Oke, untuk grendel ya, setiap saya nge-shot saya selalu menggunakan grendel 1 ya. Saya jarang menggunakan grendel 2 karena menurut saya grendel 2 itu kurang stabil karena powernya berlebihan ya. Jadi saya cukup menggunakan grendel 1 saja atau trek 1 ya. Itu banyak juga yang tanya saya menggunakan trek berapa. Jadi saya selalu menggunakan trek 1 saja atau grendel 1 untuk powernya. Jadi oke, saya rasa sudah jelas bagian hammer ya, setelan hammer dan grendel. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi ini cara mencari kestabilan akurasi ya teman-teman. Jadi caranya itu gampang banget. Untuk senapan Moser ya, kita berbicara tentang senapan Moser berarti kita berbicara tentang senapan yang tidak mempunyai regulator ya, dimana yang kita ketahui regulator itu sangat bermanfaat untuk menstabilkan suatu akurasi ya, menstabilkan power senapan kita. Jadi tetapi senapan kita ini tidak mempunyai regulator ya, jadinya kita sendiri yang mesti pintar-pintar ya mencari kestabilannya. Jadi di sini senapan Moser saya ini stabilnya di tekanan angin 2700 psi ya, maksimal di 2700 psi sampai 1800 psi ya. Saya rasa senapan Moser teman-teman semua mungkin hampir sama. Oke, jadi intinya kita mesti rajin-rajin memperhatikan tekanan angin di tabung kita ya teman-teman. Jadi kalau sudah di bawah 1800 ya mending kita pulang untuk mengisi anginnya, karena kemungkinan besar akurasinya pasti mulai ngacak. Karena itu yang saya alami ketika angin sudah mulai berkurang, walaupun kita sudah setting di sini tetap saja masih tidak stabil akurasinya. Jadi kalau kita ingin pergi berburu, kita harus isi full senapan kita ya, misalnya maksimal 2700 kita isi 2700. Terus kita setting powernya ya, yang tadi saya bilang kita pakai grendel 1 saja. Terus akurasi yang stabil itu pada 2700 psi sampai sekitar 1800 atau 1700 itu masih stabil ya teman-teman. Ya di bawah 1700 itu mungkin sudah mulai ngacak. Itu saran dari saya. Kita mesti rajin memperhatikan tekanan angin di tabung kita ya teman-teman. Jadi mungkin sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi itu semua yang sudah saya upgrade ya, mulai dari penggunaan teleskop yang tidak sembarang juga ya. Kita mesti memilih teleskop yang bagus, itu sangat berpengaruh juga pada akurasi, terus laras juga ya. Nah untuk sedikit ini menurut saya mungkin kebanyakan Moser yang bawaan pabrik ya, itu permasalahan terbesarnya itu mungkin di laras ya teman-teman. Karena kemarin pengalaman saya larasnya kurang bagus ya, dan banyak juga dari teman-teman yang mengeluh akurasinya ngacak, padahal udah ganti per hammernya, teleskopnya juga sudah yang bagus, cuman laras masih bawaan standar ya. Nah, itu mungkin kemungkinan besar laras yang bermasalah, karena kebanyakan PCB Moser yang bawaan pabrik itu larasnya yang bermasalah teman-teman. Jadi saran saya mungkin
untuk mengganti larasnya ya teman-teman. Untuk laras itu banyak, mau yang kurasinya bagus banyak ya. Laras yang cocok untuk PCB besar itu banyak, tergantung dari si pemasangnya ya teman-teman. Karena menurut saya memang agak rumit kalau mau ganti laras. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Salam satu laras.